biasa antar ibu negara kerja. Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, bab 3150, Diaosi tua yang makan makanan lunak. Bab 8051 sampai bab 8055. Suara pria berambut pirang itu langsung menarik perhatian semua orang. Pria ini tampak seperti orang barat, tetapi dia fasih berbahasa Mandarin. Dia hanya berjalan dengan lubang hidung menghadap ke atas, dengan ekspresi arogansi dan jijik di wajahnya. Ketika Paul melihat ini, ekspresinya membeku dan dia bergegas, dan Ye Chen juga berjalan ke arah pria yang bersamanya. Ketika Paul hendak berbicara, Marvin menghalanginya, memandangnya dan mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, tidak pantas bagi Anda untuk menyerang seseorang di sini secara pribadi pada hari bahagia orang lain, bukan?" Pria itu tidak mengenal Ye Chen. Melihat bahwa dia masih muda, dia tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu pasti anggota keluarga pengantin pria, kan? Silakan kembali dan beritahu pengantin pria, dia memang tidak pantas untukku, kakak ipar." Ye Chen berkata dengan tenang, "Siapa yang layak untuk siapa bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan orang lain. Selama dua orang saling jatuh cinta, tidak ada pertanyaan apakah mereka layak satu sama lain." Pria itu melihat sekeliling dan mengerutkan bibir dan berkata, "Lihat betapa buruknya pernikahan ini. Meskipun diadakan di kota kecil yang kurang dikenal seperti Jinling, apakah ada tamu yang hadir adalah selebriti atau pejabat tinggi? Apakah ada wali kota? Apakah para CEO perusahaan lokal terkemuka juga hadir?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja semua undangan pernikahan adalah keluarga dan teman dekat saya. Mengapa kita membutuhkan orang-orang di tingkat wali kota dan dewan untuk melakukan ini, pertemuan?" Pria itu berkata sambil tersenyum, "Keluarga Smith kami adalah keluarga yang dihormati di komunitas hukum Amerika. Kakak ipar saya akan menikah lagi sekarang. Sebagai setengah dari keluarga kelahirannya, saya setidaknya harus memastikan bahwa pengantin pria memiliki kemampuan yang cukup untuk memberinya kehidupan pernikahan yang bebas dari rasa khawatir, Bar." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dekorasi sederhana di sekelilingnya dan berkata dengan nada menghina, "Pernikahannya sangat buruk, yang membuktikan bahwa kekuatan finansial tidak cukup. Bahkan tidak ada tamu selebriti, yang membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dalam hal koneksi. Uang dibutuhkan. Jika Anda tidak punya uang dan koneksi, apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan kualitas kehidupan pernikahan Anda?" Paul di samping berkata saat ini, "Paman Jimmy, hari ini adalah hari besar ibuku. Sebaiknya kamu tidak membuat masalah di sini." "Membuat masalah?" Jimmy Smith mencibir dan bertanya kepadanya, "Paul, ku dengar ibumu akan menikah. Jadi aku terbang lebih dari 10 jam untuk memberi selamat padanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku membuat masalah?" Paul dengan cepat berkata, "Tentu saja Anda dipersilakan untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Tetapi apa yang baru saja Anda katakan sungguh tidak pantas." Jimmy tersenyum dan berkata,
Paul, apa yang saya katakan salah tadi? Ibumu juga salah satu pendiri firma hukum Smith. Ayahmu telah meninggal dunia. Wajar jika dia menikah lagi. Tapi setidaknya dia harus menikah seseorang dengan status tertentu. Apakah itu layak baginya? Menikah dengan seorang profesor universitas atau perguruan tinggi biasa di Jinling, bahkan tidak bisa masuk 100 besar di Tiongkok. Masa depan apa yang bisa dimiliki seorang profesor yang mengajar di sekolah seperti itu? Paul sedikit marah dan berkata, "Paman Jimmy, pernikahan Paman He dengan ibu saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan apa yang dia lakukan. Itu adalah pilihan ibu saya sendiri. Sebagai seorang anak, saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur, apalagi orang luar." Jimmy sengaja meninggikan suaranya sedikit dan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin ikut campur dalam masalah usil ini." Tetapi kalian ibu dan anak langsung meninggalkan Amerika Serikat, dan juga membawa semua firma hukum yang diberi nama sesuai nama keluarga kami ke China. Tamparan di pantat dan kepergian seperti ini. Bukankah pantas bagi orang untuk melakukan ini? Begitu kata-kata ini keluar, para tamu terlihat sedikit terkejut. Melihat hal ini, Paul berkata dengan marah, "Paman Jimmy, meskipun firma hukum Smith menggunakan nama belakang Smith sebagai namanya, firma itu didirikan sepenuhnya oleh ayah dan ibuku melalui kerja keras. Sebagai anak tunggal mereka, Anda memiliki hak mutlak untuk memutuskan masalah ini. Apakah Anda memerlukan izin Paman Jimmy untuk datang ke China?" Jimmy segera berkata, "Paul, apa yang kamu katakan agak terlalu tidak berperasaan. Kamu tidak tahu bagaimana firma hukum Smith didirikan. Bagaimana mungkin ibumu tidak tahu? Jika kakekmu tidak membantu memberikan kontak, firma hukum ini akan melakukannya. Itu hanya lelucon. Terlebih lagi, nama merek Smith di industri hukum Amerika dibangun oleh kerja keras kakekmu. Ayah dan ibumu menggunakan nama ini untuk meminjam kekuatan keluarga Smith. Apakah pantas untuk menghilangkan reputasi keluarga seperti yang kamu katakan?" Paul masih ingin berdebat, tapi Marvin menghentikannya lagi, menoleh ke arah Jimmy, dan berkata, "Bukankah kamu menghadiri pernikahan itu sebagai separuh dari keluarga ibumu? Mengapa kamu menyebutkan kepemilikan firma hukum lagi? Apakah kamu seorang pemabuk yang tidak peduli dengan minuman keras? Bohong jika datang ke sini untuk mencari kesalahan. Tapi memang benar kamu ingin mengambil saham firma hukum Smith?" Ketika Jimmy ditanya tentang perasaan batinnya oleh Ye Chen, wajahnya merasa sedikit bingung dan berkata dengan tegas, "Kedua hal itu harus dimasukkan ke dalam kode yang sama. Masalah saham adalah masalah internal keluarga Smith kami. Kami bisa membicarakannya setelah pernikahan." Ye Chen mengangguk. "Hal utama yang kita bicarakan adalah pernikahan, kan?" "Ya." Jimmy mengangguk dan berkata, "Adik ipar saya juga salah satu pendiri firma hukum Smith. Dia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar AS. Dia tidak memiliki masalah untuk menikah. Tetapi jika orang lain memilikinya, tidak ada uang atau status, bukankah itu hanya pekerja lepas? Mungkin setelah menikah sebentar, semua kekayaan yang ditinggalkan kakakku kepada adik iparku akan bermanfaat baginya."
Pada saat ini, Han Meiking dan He Yuanjiang, yang telah menunggu di luar untuk menyambut para tamu, menghentikan keributan di dalam dan bergegas masuk. Baru saja mendengar Jimmy mengejek He Yuanjiang karena menjadi pekerja lepas, Han Meiking dengan marah berkata, "Jimmy, jika kamu benar-benar datang ke pesta pernikahan, tinggallah. Jika kamu hanya seorang pemabuk, aku akan mengajakmu kencan. Aku tidak ingin bicara dengan Anda tentang bisnis hari ini. Jika Anda ingin berbicara tentang ekuitas perusahaan dan masalah bisnis, tunggu saja sampai besok." Jimmy bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, jika kamu menikah dengan keluarga Smith kami, seluruh keluarga kami akan memperlakukanmu dengan baik, bukan? Jika tidak ada yang lain, hanya fakta bahwa seluruh keluarga belajar bahasa Mandarin untukmu, kamu dapat melihat bahwa kami sangat menghormatimu, lebih memperhatikannya. Hanya karena aku peduli padamu, aku lebih peduli pada seberapa baik kamu hidup setelah pernikahan keduamu. Dilihat dari pengamatanku saat ini, calon suamimu tidak akan dapat memberi Anda landasan materi yang baik. Mungkin dia masih menggunakan nama pengacara Smith. Apa ide kantornya?" Han Meiking berkata dengan dingin, "Anda belum pernah meninggalkan firma hukum Smith. Siapa di balik ide firma tersebut? Setiap orang harus bisa mengetahuinya tanpa saya memberi tahu Anda." Jimmy langsung berkata, "Adik ipar, tadi kamu bilang tidak akan ada masalah ekuitas dan bisnis hari ini. Jadi kita bisa membicarakan masalah ini besok." "Oke," Han Meiking segera berkata, "kalau begitu tolong berhenti menghakimi suamiku. Kami telah menerima akta nikah dan merupakan pasangan sah yang diakui oleh hukum Tiongkok." Mendengar hal itu Jimmy langsung berkata dengan marah, "Kakak ipar, haruskah kamu menyapa kami sebelum mendapatkan akta? Tentu saja kami menghormati otonomimu dalam menikah. Tapi jangan lupa, kamu masih punya separuh dari saham firma hukum Smith. Bagaimana jika suami Anda benar-benar orang yang lembut dan peduli dengan separuh saham Anda?" Bersambung.